Keberadaan Densus 88 sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Pasukan khusus Polri yang menangani masalah terkait terorisme muncul dalam serangkaian insiden menegangkan di Makobrimob, Surabaya, dan Sidoarjo. Meski demikian, Densus 88 bukan satu-satunya satuan anti-terorisme. Memang benar, sejumlah organisasi dan kekuatan elit lainnya juga telah menunjukkan kemampuan anti-terorisme. Dalam upaya menelusuri sejumlah teroris di berbagai daerah, polisi bahkan meminta bantuan TNI Kopassus untuk mendukung Densus 88. Hal itu untuk mempercepat penanganan terhadap terduga pelaku terorisme. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Desember, mengatakan, kami sudah berkoordinasi dengan Kopassus untuk masuk. Kemarin, Kapolri menyampaikan itu. Berikut beberapa organisasi elit dan pasukan yang memiliki kekuatan anti-terorisme. 1. Prajurit Densus 88, Polri. Keberadaan pasukan khusus 88 tidak terlepas dari aksi teroris penyerangan Bali pada 12 Oktober 2002. Sebelum peristiwa nahas itu terjadi, Indonesia masih belum memiliki kekuatan khusus untuk melawan terorisme. Puncaknya pada tanggal 18 Oktober 2002, pemerintah memasukkan isu terorisme dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan kejahatan teroris. Pada tahun 2003, Surat Keputusan Nomor Pol. Kep. 36/2003 tentang pembentukan Satgas 88 Polisi Anti-Terorisme atau biasa dikenal dengan Densus 88. Angka 88 sendiri berasal dari kata U anti-terorisme. Bila diucapkan dalam bahasa Inggris berbunyi, ATAC 88. Densus 88 kemudian diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2004. Secara struktural, Densus 88 tingkat pusat melapor kepada Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Mabes Polri, dipimpin oleh seorang komandan detasemen berpangkat Mayor Jenderal Polisi dan didukung oleh Subdensus, Waden. Di tingkat Polda, Densus 88 melapor ke Badan Reserse Umum, SERSE. Padahal, Densus 88 bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan penunjang operasional dalam rangka penyidikan dan penyidikan tindak pidana teroris. Selain itu, Densus 88 juga mempunyai kewenangan untuk menangkap terduga teroris dan menetapkannya sebagai tersangka. Dari segi kemampuan, anggota Densus 88 harus memiliki sejumlah kualifikasi khusus, antara lain manajemen ancaman bom, penyanderaan, intelijen keamanan, deteksi, analisis, dan kontra-intelijen. Selain itu, anggota Densus 88 juga harus mempunyai kemampuan negosiasi yang baik. 2. Brimob, Polri. Jauh sebelum terbentuknya Densus 88, Polri sudah memiliki Korps Brimob, Brigade Mobil. Satuan ini merupakan salah satu yang tertua di organisasi Polri. Dalam sejarahnya, Brimob dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keisatsutai atau pasukan polisi khusus. Satuan ini berperan pada masa penjajahan Jepang. Brimob ikut serta dalam pertempuran tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 14 November 1961, nama polisi khusus diubah menjadi Brimob. Dengan kekuatan tempurnya yang mumpuni, Brimob menjadi pusat pertikaian antara polisi dan TNI. Namun Brimob akhirnya menjadi anggota Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Brimob berperan dalam penanggulangan terorisme, penanggulangan kerusuhan, penegakan hukum yang berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan, SAR, penyelamatan sandera dan penjinak bom, EOD. Untuk memaksimalkan misinya, Brimob memiliki 2 resimen utama, yaitu Gagana dan Pelopor. Jika ditilik lebih jauh, Resimen Gegana terbagi menjadi 5 detasemen yang masing-masing memiliki kompetensi utama yaitu, intelijen, J-bom, anti-anarki, KBR dan kontraterorisme. Sedangkan Resimen Garda Depan terdiri dari 4 unit, Resimen Perintis Batalion A3, Resimen Perintis Batalion B3, Resimen Perintis Batalion C3, Resimen Batalion D3, Kelompok Perintis Batalion Pelopor. 1 Batalion Garda Depan terdiri dari 4 kompi dan 1 kompi pendukung, Kiban. 3. Satuan 81 Kopassus, TNI AD. Satuan 81 atau dahulu dikenal dengan SAT 81 Gultor, penanggulangan teroris, merupakan satuan Kopassus, prajurit TNI terbaik.
Terbentuknya satuan ini tidak lepas dari maraknya pembajakan pesawat pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pada tanggal 30 Juni 1982, muncul Detasemen 81, Den 81, Kopasanda dengan komandannya yang pertama Mayor Infantri Luhut Binsar Panjaitan. Unit ini fokus pada aksi terorisme berskala besar, seperti pembajakan pesawat, pembebasan sandera di lokasi penting seperti kedutaan, perampokan gedung bertingkat, dan lain-lain. Belum banyak publikasi mengenai skuad khusus ini. Yang jelas adalah bahwa visi dan misi unit 81 belum diketahui, belum pernah terdengar, dan belum pernah terdengar. 4. Pasukan Jala Mengkara, TNI AL. Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, merupakan pasukan elit TNI Angkatan Laut. Tidak mudah bagi seorang prajurit untuk bergabung dengan pasukan elit ini. Denjaka terdiri dari gabungan anggota Komando Tentara Katak, Kopaska, dan Batalion Pengintai Amfibi, Taifib. Padahal, Denjaka merupakan unit khusus yang bertugas memerangi terorisme di laut. Unit ini didirikan pada 13 November 1984. Anggota Denjaka bahkan bisa membebaskan diri di laut dengan tangan dan kaki terikat. Kemampuan menyelam mereka juga menjadi ciri khusus. 5. Bravo Detasemen 90, TNI AU. Satuan khusus atau dikenal dengan Sat Bravo 90 merupakan satuan operasi khusus Korps Pasukan Khusus, Kopaskas, TNI AU. Sat Bravo 90 diresmikan pada tanggal 16 September 1990 oleh KSAU Marsikal TNI Hanafi Asnan. Anggota Sat Bravo bertugas melakukan operasi intelijen, menetralisir peralatan atau fasilitas pertahanan musuh dalam mendukung operasi udara dan mencegah pembajakan teroris serta berbagai operasi terkait lainnya. Dengan melakukan operasi ini, Bravo juga bisa bergerak tanpa identitas. Bisa larut menjadi satuan pasha, atau sendiri-sendiri. Bravo 90 juga membekali personelnya dengan berbagai keterampilan tempur khusus tingkat lanjut, mulai dari teknik tempur terjun bebas, selam stuba, panjat serbu, dan teknik lompat halo, membuka di ketinggian rendah. Semoga dapat disaring pelajarannya dari ulasan tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat untuk membagikan pengetahuan tentang militer lainnya. Terima kasih.